Tapi semakin ke sini, PDI Perjuangan semakin terlihat tua, gemuk, dan lamban. PDIP itu ketika tidak berkuasa mendekat ke wong cilik, kemudian dia klaim bahwa dia adalah bagian wong cilik, tapi sebenarnya dia adalah barisan-barisan orang-orang yang saya anggap itu tidak wong cilik, tapi wong licik. Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Bu Mega salah satu mantan presiden yang pernah menjabat 3 tahun dari lungsurannya Gus Dur yang nggak pernah berbuat apa-apa juga. Awal runtuhnya partai besar. Partai besar pertama yang punya potensi besar untuk runtuh adalah P3. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 adalah salah satu partai tua di Indonesia. Didirikan tahun 1973, P3 pernah berjaya di masa Orde Baru ketika hanya ada 3 partai pada masa itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, P3 terlihat tidak mencoba mereformasi diri menghadapi kompetisi dari banyaknya partai saat ini. Sejak reformasi, suara P3 itu terus turun. Dari 11 juta suara di tahun 1999, 5 tahun kemudian P3 turun menjadi 9 juta suara. Dan 5 tahun kemudian lagi, turun drastis lagi menjadi hanya 5 juta suara. Sempat naik sedikit di pemilu 2014, tahun 2019 suara P3 turun lagi. Dan tahun 2024 ini P3 berpotensi tidak lolos ke Senayan karena suara mereka kurang dari 4%. Syarat sebuah partai untuk tetap ada di DPR RI. Runtuhnya suara P3 dan potensi mereka tidak masuk ke DPR RI seharusnya menjadi warning buat partai tua lainnya seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Tetapi rupanya Golkar sudah mulai berbenah diri sejak lama dan mulai melakukan reformasi di internal mereka dengan merekrut anak-anak muda di pemilihan legislatif sehingga suara mereka naik di pemilu 2024 ini. Apa yang terjadi pada partai P3 sekarang, ini juga bisa terjadi pada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dulu dikenal sebagai partai yang militan. Partai anak muda dengan semangat yang kuat untuk bertarung di dunia politik dengan simbol Megawati sebagai bentuk perlawanan. Ya, benar itu. Tetapi semakin ke sini, PDI Perjuangan semakin terlihat tua, gemuk, dan lamban. Apalagi simbol PDI Perjuangan yaitu Megawati semakin bertambah usia dan akhirnya dipersepsikan sebagai partai nenek tua. Yang jelas Loh, ini Denny Siregar ini mulai kembali ke jalan yang benar ini. Kok malah ngomong gitu kepada PDI Perjuangan ini? Gimana ya? Kita lanjutkan saja ini. Coba. nggak menarik buat anak muda untuk bergabung di dalamnya. Apalagi figur-figur di PDI Perjuangan juga banyak figur-figur tua yang bukan representasi anak muda. Sehingga membuat banyak anak muda lebih memilih Golkar karena Golkar lebih banyak merekrut anak-anak muda untuk menguasai Senayan dan juga menjadi kepala daerah. Golkar berhasil melakukan kaderisasi dan perubahan dalam partainya yang dulu disebut sebagai Partai Orde Baru. Suara Golkar naik signifikan di pemilu 2024 ini dan meraih posisi nomor 2 sesudah PDI Perjuangan yang suaranya menurun. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan warning buat PDI Perjuangan. Bisa jadi kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suaranya akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 di 20 atau 30 tahun mendatang. Sebagai alarm saja. Ini loh, emang dulu ini memang jaya ini
partai PDI Perjuangan ini. Ya, sekarang ini rakyat sudah mendengar pidato-pidato dari Bu Megawati yang sering seperti itulah, menyombongkan diri sendiri, menyombongkan partainya itu. Dan rakyat sekarang itu sudah cerdas, sudah pada bisa mikir ini. Gimana ini? Ayo. Itulah yang membuat suara dari partai tersebut bisa dipastikan turun karena kesombongannya ini. Tergerus ya, maksud saya tergerus ini. Suaranya tergerus karena kesombongan yang kian masif dipertontonkan ini. Gimana menurut kalian ini soal partai yang dibilang partai raksasa ini? Ayo. Kita lanjutkan videonya. PDIP sekarang ditinggalkan oleh pemilih ya karena kesombongannya. Kemudian PDIP itu ketika tidak berkuasa mendekat ke wong cilik, kemudian dia klaim bahwa dia adalah bagian wong cilik, tapi sebenarnya dia adalah barisan-barisan orang-orang yang saya anggap itu tidak wong cilik tapi wong licik. Loh. Bentar ini loh, yang dikatakan Bang Kumis ini kok ada benarnya sih. Kalau partai ini sekarang ini bukan barisan wong cilik, menurut Bang Kumis tadi kan, barisan wong licik ini. Aduh, kok bener sih, kok banyak benernya sih Bang Kumis. Kita lanjutkan videonya ini. Dan juga terstigma sekarang PDIP itu tidak membela rakyat karena undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh Pak Joko Widodo sampai hari ini tidak pernah disahkan oleh PDIP, karena kita tahu bahwa Komisi 3 ketuanya adalah Pak Bambang Pacul yang notabene adalah kader PDIP, dan juga Ketua DPR RI-nya Mbak Puan Maharani yang juga kader PDIP. Seharusnya kalau memang dia kepingin ada pemberantasan korupsi, seharusnya mereka mengesahkan itu, tapi ternyata enggak tuh. Itu aja sudah bisa kita tebak bahwa sebenarnya PDIP itu hanya memanfaatkan wong cilik untuk kepentingan kelompok mereka. Maka untuk itu teman-teman ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harus ingat partai politik yang di saat dia berkuasa dia melupakan wong cilik, tetapi ketika dia sedang ada di luar pemerintahan atau di oposisi, dia merangkul wong cilik mengatasnamakan wong cilik. Ya, ini narasi Bung Kumis ini memang banyak benernya ini. Partai satu ini kalau sedang di dalam pemerintahan ini sering melupakan wong cilik ini. Dan saat sekarang ini sebagai oposisi ini seakan-akan merangkul orang cilik ini. Gimana ini menurut kalian ini? Aduh ini. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Sudah wilayah hukum itu yang kebebasan apa? Ini loh, ibarat pohon ini semakin tinggi ini semakin besar diterpa anginnya ini. Gimana? Ya yang sabar Pak Jokowi ya, memang untuk memajukan, untuk membangun negara sebesar Indonesia ini butuh kerja keras ini Pak Jokowi. Pokoknya yang sabar. Ya orang-orang yang sakit hati ini kepengen punya presiden seperti apa sih? Pak Jokowi yang santun, yang sabar, yang kerja keras kok tetap dihina, tetap dicaci maki. Gimana coba? Pengen seperti presiden seperti apa kalian-kalian ini? Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita ketemu lagi
kita kali ini ngerespon dua isu yang hot dari Bu Megawati gitu. Memang makin banyak Bu Mega ini pidato kesana kemari, kita jadi dikasih bahan untuk direspon gitu. benar. Kali ini isu tentang pidatonya di acara Mokernas atau acara apa di Perindo kemarin itu ya. Saya tidak begitu mengikuti. Tapi yang saya ambil di situ adalah statementnya itu seperti biasa sebenarnya, karena dulu juga pernah dilakukan, pernah diucapkan juga tentang bagaimana nanti negara ini kalau dia tidak ada gitu. Kita sudah jawab waktu itu ya, kita fine-fine saja gitu, karena Bu Mega salah satu mantan presiden yang pernah menjabat 3 tahun dari lungsurannya Gus Dur yang nggak pernah berbuat apa-apa juga, malah ada beberapa catatan. Nggak pernah berbuat apa-apa, Pak. Ya, kok terlalu jujur sih, Pak. Ngomongnya kok terlalu jujur sih, Pak. Ya kita lanjutkan aja ini. Dari aset negara yang hilang gitu kan. Nah, iya, benar. Ini di dalam acara Perindo itu ucapannya lebih menggelitik karena dia katakan bahwa dia tidak mau kalau negara ini diperintah atau dikuasai oleh orang-orang yang gila terhadap kekuasaan gitu. Ini semuanya sekarang ini orang-orang PDIP ini kan menjurusnya ke Pak Jokowi. Banyak ini loh. Ini memang kalau kalah itu memang sakit banget ini, sangat sakit. Aduh, ini begitu pahit ya kalau kalah itu ya. Gimana? Ya terakhir. Kok gitu ya? Kalah ya kalah toh. banyak pihak lah, cuma mungkin ada beberapa yang sudah agak reda, tapi seperti Rudy S. Kamri masih terus gitu, jadi berusaha untuk memarginalkan hasil karya Pak Jokowi. Padahal itu bisa terhapus. Jadi rekam jejak itu akan sama juga seperti rekam jejak yang kalian buat dalam catatan keburukan atau performance-nya itu di bawah rata-rata atau malah minus gitu. Jadi itu tidak perlu kalian ngegas sedemikian rupa sampai hari ini, karena approval rating Pak Jokowi itu masih nyangkut di atas 70%. Itu kata orang, beberapa kawan itu, ini tidak pernah terjadi di dunia sekalipun. Ya, benar. Karena kata Sofyan Wanandi, ini eranya sebenarnya sudah masa-masa lame duck ya gitu. Jadi bebek lumpuh di akhir-akhir jabatan. Tapi sekarang kan Pak Jokowi tidak, dia moncer gitu. Iya, ini jelas ini Pak Jokowi ini seharusnya sudah menjadi bebek lumpuh, tapi kepuasan kinerja dari Pak Jokowi ini malah semakin tinggi nih, dari masyarakat Indonesia ini. Tidak ada kata bebek lumpuh untuk Bapak Jokowi ini. Memang ngeri nih, Pak Jokowi ini. Tadi saya baru ikut kuliah subuh, ngobrol dengan Profesor Mudakir. Saya bilang ya masa transisi yang disiapkan oleh Pak Jokowi ini adalah kali pertama, dan ini harusnya bisa terus dibudayakan setiap pergantian pemimpin Indonesia, pemimpin bangsa ini, bahkan mungkin terhadap pemerintah daerah ini sudah harus bisa dibudayakan. Artinya setiap ada penggantinya harus cocok dengan apa yang sudah dikerjakan, tapi dengan catatan kerjaan yang sudah dilakukan oleh yang mau diganti ini bagus gitu. Tapi kalau kerjaannya buruk ya jangan diteruskan dengan keburukan. Jadi catatannya itu. Tapi kalau Pak Jokowi kan pekerjaannya bagus, akan diteruskan oleh Pak Prabowo. Ya, benar. Nah, ini perlu persiapan. Makanya saya pernah mengatakan bahwa cawe-cawe itu tidak selamanya jelek. Karena cawe-cawe dalam konotasi nih positif itu ada. Jadi persiapan ini yang sekarang. Kita lihat sekarang ada beberapa persiapan di wakil menteri dan sebagainya. Walaupun tidak semuanya itu ada jaminan menjadi orang-orang baik juga gitu, karena tidak gampang memilih orang di jabatan-jabatan seperti itu.
seperti kita lihat kemarin di acaranya Pak Basuki yang dipotong oleh Wamen apa itu. Ya, ini loh. Ya memang ini PDI Perjuangan ini saat ini gencar sekali ini untuk menyerang Pak Jokowi ini. Dari kerjanya, omongannya, bahkan ini diamnya Pak Jokowi ini menjadi salah di mata partai banteng tersebut ini. Gimana cobanya? Data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif, terbukti Nah. Lah iya. Indonesia. Jaluk sepuro didramatisir, minta maaf didramatisir, gak minta maaf katanya egois. Ya. Apa mana sih jenenge PDIP iki masalah. Anda jangan merasa sok benar, PDIP juga bener, ini. itu loh. Karena 10 tahun ini yang ikut membuat kebijakan yang paling dominan di parlemen dengan gedung DPR itu PDIP, kursinya paling akeh, artinya ikut mendukung kebijakan-kebijakan presiden, tinggal menjalankan. Nek perpres tok gak ono undang-undangi sing disano ambek DPR, presiden yo gak iso mlaku. Nah, bener itu. Lu ngono iso didramatisir, dipolitisir, gak karu-karuan PDIP, termasuk yang lainnya. Gak seneng yo gak seneng, tapi wong minta maaf itu lho opo salahe. Lah iya ini loh, minta maaf Pak Jokowi minta maaf loh di akhir masa jabatannya kok iso disalahkan juga ini loh. Gimana loh? Kan wajar toh kalau di akhir masa jabatan seorang presiden, seorang kepala negara ini meminta maaf kepada rakyatnya ini kalau punya salah, kalau apalah itulah. Kok bisa dinyinyirin lah? Gimana itu? Ora kok terus dipolitisir sing kebijakannya salah. Nah, Memangnya presiden sopo sing gak ono salahe? Pakai logika ngono lho rek. Wis jan ilang unggah-ungguhe adab sopan santune wong Indonesia iki. Enek wong njaluk sepuro ae kok didramatisir, dipolitisir ngalor ngidul. Wis mari ngene topo bisu gak usah kakean cocot-cocote dikunci Pak Joko. topo bisu wae minta maaf disalahkan, apalagi gak minta maaf ini. Ini kelihatannya sangat kecewa banget sama partai yang satu ini. Aduh, parah ini ta. Jokowi ya mulutnya dikunci ae gak usah minta maaf nggih. Minta maaf ya disalahno, gak minta maaf jare egois. Dunia turu kloso katosen, turu spring bed kempuwen. Masuk. Tutupno mangan gule ae. Lanjut, Pak. Karena ada pengamat-pengamat seperti abang ini yang memberikan mimpi atau memberikan fiksi-fiksi yang sangat ngawur gitu loh. Dan sangat membahayakan buat republik ini. Bagaimana tadi saya satu lagi abang bilang mau menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Dari mana judulnya bang? Fakta apa yang abang bisa berikan kepada kami? Saya wakil ketua TKN. Ya. Saya berani bicara karena apa? Sudah diputuskan 17 Agustus peringatan 17 Agustus di IKN. Itu mudah-mudahan tidak akan batal. Ya sebentar, saya selesai dulu baru abang bicara. Ya bang ya. Terus yang kedua, pelantikan tetap di Jakarta karena apa? MPR-nya ada di Jakarta. Gitu loh. Jadi tidak ada hal-hal yang abang bilang tadi, kami tidak punya satu fakta atau bukti bahwa Presiden Jokowi akan menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Itu sama sekali nggak benar. Nggak ada dasar bukti sama sekali yang menguatkan untuk itu. Jadi kembali lagi, bang, boleh abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Gitu. Saya mau lihat, abang dari dulu, ya kan, ingin maksulkan Pak Jokowi. Berhasil nggak? Nah itu pertanyaannya. Nanti abang jawab. Ini dengarkan baik-baik Bung Faisal Assegaf. Buka mata Bapak, buka telinga Bapak,
biar Bapak nggak salah paham. Aduh, kok bisa-bisanya itu loh. Kok ngomong gitu? Gimana ini? Benci ya Pak sama Pak Jokowi? Astaga. Sopo menyukai Jokowi? Ya aku no. Aku juga, Pak. Bojoku, anakku, mbokku, keluargaku. Ya. Tapi ya kuwi aku sih nggak nampa bansos, nggak nampa BLT, nggak nampa apa-apa, Mas. Aku yo dhisik nggak milih Pak Jokowi. Aku milih Pak Prabowo. Ya. Meng aku ki ngergani pimpinan negara, Mas. Nah, itu loh. Ngono lho. Rong periode. Lho, rong periode. Nek rakyate ora seneng ya ora mungkin. Piye to sampean ki padha sampean karo Astono nek ngomongan ya. Aku lho sing seneng Pak Jokowi walaupun aku ora milih. Aku gur ngurmati ngajeni. Beliau pimpinan kita, beliau presiden kita yang sah. Ngono lho, Bro. Ini loh, jelas dan ini fakta. Sudah 2 periode loh ini Pak Jokowi menjabat ini. Apa mungkin nih rakyat tidak menyukai beliau ini? Gimana loh? Gimana lagi ayo? Ayo. Untuk para pembenci yang bilang telah mati demokrasi di negeri ini, sebenarnya bukan demokrasinya yang mati, tetapi hati nurani kalian yang telah mati. Untukmu yang menyampaikan bahwasannya setelah putusan MK kebusukan menjadi sempurna, sebenarnya yang menjadikan kesempurnaan dalam kebusukan itu adalah pikiranmu sendiri. 02 sudah mengikuti semua prosesnya dengan baik. Dan kali ini, izinkanlah beliau menjalankan tugasnya dengan baik. Semua petinggi partai sudah mengucapkan selamat. Kenapa kita yang di bawah masih mau jadikan alat untuk berteriak-teriak di jalanan? Nah, ini loh, ini baru oke nih. Harusnya kita dukung mereka yang berjuang mati-matian untuk membangun bangsa Indonesia ini. Membangun bangsa Indonesia ini lebih maju lagi. Gimana loh? Dan kita ini tidak perlulah menghina, mencaci seorang pemimpin ya seperti Pak Jokowi ini, nggak perlulah. Ya kritik itu oke, nggak apa-apa, kritik baik ini nggak apa-apa. Tapi kalau menghina itu sangat keterlaluan itu. Dan semoga Pak Jokowi ini selalu diberi kesehatan, ketabahan dan kesabaran untuk membangun Indonesia ini lebih maju lagi ini. Dan itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa ya, subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa lagi tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.